Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM. Serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pepatah pernah berkata nih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Raden Ali Bedasmara Wisnuwardana dengan NIM 10323038. Dengan adanya saya di sini, saya akan sedikit menyampaikan materi guna memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Materi itu antara lain, yang pertama, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, hak asasi manusia dan keadilan gender. Yang ketiga, negara, agama, dan hak asasi manusia. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal hak asasi manusia sendiri, di Indonesia sebenarnya itu bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum istilah HAM itu populer, masyarakat kita juga memiliki nilai-nilai yang mirip gitu loh. Contohnya seperti dalam berbudaya gotong royong, menghargai satu sama lain, dan hidup rukun itu sebenarnya juga sudah termasuk penghargaan terhadap hak dasar manusia gitu kan. Tapi HAM itu sebagai konsep formal mulai muncul tuh ketika Indonesia tuh dijajah oleh Belanda. Waktu itu rakyat Indonesia itu eh, berpikir bahwa penjajahan itu sangat tidak manusiawi karena semua hak mereka itu sangat-sangatlah dibatasi gitu loh. Nah, setelah Indonesia merdeka di tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum kita, serta di dalamnya itu sudah mulai ada nilai-nilai HAM walaupun belum disebutkan secara rinci. Baru di era reformasi pada tahun 1998 itu perhatian HAM itu mulai serius dan mulai dibentuklah Komnas HAM dan pemerintah mulai ya kayak perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM gitu loh. Nah, sekarang HAM itu Indonesia diatur di Undang-Undang 1945 di pasal 28A hingga 28C seperti itu. Namun apa jadi? Karena masih terlalu banyak PR untuk di lapangannya. Kedua, hak asasi manusia dan keadilan gender. Sekarang kita itu membahas tentang HAM dan keadilan gender. Jadi gini, HAM itu seharusnya berlaku buat semua orang tanpa memandang jenis kelamin hmm, ataupun yang lainnya. Tapi masih juga kayak dibanding-bandingkan. Contohnya perempuan tuh masih sering dianggap nggak cocok untuk jadi pemimpin, tapi udah hanya tugas utamanya tuh hanya di rumah atau menjadi ibu rumah tangga saja. Padahal kan HAM itu tidak melihat atau tidak memandang gender juga. Nah, keadilan gender itu bukan berarti menyamakan segalanya, tapi memastikan semua orang itu punya kesempatan dan perlakuan yang sama serta adil. Misalnya perempuan harus punya hak untuk sekolah tinggi, bekerja, ikut ambil keputusan di masyarakat ataupun di pemerintahan. Indonesia sendiri itu sudah berusaha sebenarnya dan pernah bikin kuota 30% untuk perempuan di parlemen. Tapi balik lagi tentang eh, besarnya apa patriarki yang kuat, yaitu anggapan bahwa laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan gitu. Kalau gitu kita juga harus berpikir sadar dan kritis terhadap HAM dan keadilan gender ini dan saling menghormati satu sama lain tanpa memandang gender. Materi yang ketiga adalah negara, agama, dan hak asasi manusia. Sebenarnya ini tuh topik yang sangat eh, sensitif ya, karena di Indonesia sendiri agama itu punya posisi yang sangat penting. Kita bahkan punya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dan bagaimana cara kita untuk menyimbangi nilai-nilai agama dan hak asasi manusia itu sendiri. Masalahnya, nggak semua hal yang diatur dalam agama selalu sejalan dengan prinsip HAM gitu loh. Contohnya beberapa kasus dan kelompok agama minoritas itu kayak dikucilkan gitu loh teman-teman. Nah, negara itu seharusnya berdiri di tengah-tengah, netral, dan melindungi semua warga negaranya tanpa membedakan apa agamanya, kepercayaannya, ataupun
Kalau seorang itu tidak beragama sekalipun, tapi dalam kenyataannya perlindungan itu belum sepenuhnya, merata gitu loh. Karena masih ada yang merasa terpinggirkan atau kayak tersingkirkan gitu. Nah, isu-isu rumah ibadah, diskriminasi, dan yang lainnya yang bersangkutan dengan agama, padahal di Indonesia itu pun memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Ya, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Intinya agama dan hak asasi manusia itu harusnya bisa balance. Tinggal bagaimana negara dan masyarakat mengelola dengan bijaksana, adil, supaya tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.